pulau kecil yang nasibnya sedang dipertaruhkan. Hari-hari ini kita melihat bagaimana ada isu terkait Sumatera Utara, Aceh terhadap 4 pulau yang kaya sumber daya mineralnya. Saya percaya DPR ya menyerukan Sip Serambi Mekah. Dia bilang ada 4 pulau kecil yang nasibnya sedang dipertaruhkan. Hari-hari ini kita melihat bagaimana ada isu terkait Sumatera Utara, Aceh terhadap 4 pulau yang kaya sumber daya mineralnya. Saya percaya bahwa Presiden Prabowo sangat memahami apa guna dan fungsinya pulau-pulau yang ada di gugusan kepulauan Indonesia itu, ya, bukan hanya untuk dieksploitasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dan oleh Bupati Raja Ampat. Terindikasi kuat cacat hukum, kata anggota DPR. Kok bisa kok jadi anggota DPR? Ya, anggota DPR itu seharusnya menyejukkan. Kalau ada perkara ini selisih paham, itu dibicarakan di Senayan, bukan cuap-cuap di media sosial. Ya, kau ini provokator. Kenapa kau bilang Sip Serambi Mekah? Karena menantu Bapak Joko Widodo ya adalah Gubernur Sumatera Utara. Itu makanya kau bilang Sip Serambi Mekah. Apa yang mesti di Sip Serambi Mekah? Masalah 4 pulau ini seharusnya kau belajar lagi, ya, sejarahnya seperti apa. Jangan jadi provokator. Kau teriak ya Sip Serambi Mekah, masalah 4 pulau yang masih di lingkungan Indonesia. Sementara kenapa kau nggak teriak pulau kita yang dilepas ya di masa pemerintahan emak kau, ya kan? Aset Indonesia yang dilepas semasa kepemimpinan emak kau. Terus kenapa kau nggak berteriak waktu ya Presiden Joko Widodo mengajukan rancangan undang-undang untuk perampasan aset bagi para koruptor? Kenapa kau diam? Kenapa sekarang karena ini menyangkut Bapak Joko Widodo dan menantunya, kenapa kau sibuk ya berbicara di depan publik, di media sosial, seolah-olah kau peduli sama Serambi Mekah? Buang kebencian. Gak cocok, aku bilang, kau duduk di anggota dewan. Seharusnya kalau kau duduk di anggota dewan sana, ya, kau itu mewakili rakyat, menyuarakan untuk kepentingan rakyat, tidak membuat kegaduhan. Kau ini bukan untuk kepentingan rakyat, tapi apa? Untuk menjilat ya ketum partai kau. Mau jadi apa Indonesia ini? Kalau orang-orang yang kita percayakan untuk duduk mewakili kita ya di Senayan sana hanya memihak kepada partainya saja, bukan memihak kepada rakyat Indonesia. Orang-orang seperti gini kok bisa mewakili rakyat Indonesia? Padahal dia hanya provokator, menyenangkan partainya, ya, dia pun berteriak Sip Serambi Mekah. Padahal ini provokator untuk memecah antara ya masyarakat Aceh dan masyarakat Sumatera Utara. Buat Indonesia, orang-orang seperti ini gak usah didengar lah. Gak pantas dia duduk menjadi wakil kita di Senayan sana, digaji besar tapi otak tak ada. Itu masalah ya 4 pulau yang sekarang dinyatakan masuk wilayah Sumatera Utara. Itu sudah akar lepasnya 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara terjadi pada tahun 2008. Ini bukan sebentar, bukan tiba-tiba seperti anak banteng lainnya bilang. Ya, itu 2008 diadakan kegiatan verifikasi. Ya, verifikasi tersebut melakukan pendataan dan pembekuan terhadap 203 pulau yang ada di provinsi Sumatera Utara pada 14-16 Mei 2008, termasuk 4 pulau, yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang itu dinyatakan masuk ke wilayah Sumatera Utara. Dan ya, tanggal 20 sampai 22 November 2028 dilakukan juga verifikasi dan pembakuan terhadap 260 pulau yang ada di Aceh berdasarkan hasil validasi Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Definisi pulau menurut UNCLOS 1982 ya, peta rupa bumi Indonesia, peta lingkungan laut ya, itu sudah memverifikasi bahwasanya dari 260 pulau itu ya tidak termasuk
dengan 4 pulau yang Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang tidak termasuk dalam wilayah Aceh. Itu diperkuat lagi tahun 2022. Dinyatakan bahwasanya itu masuk wilayah Sumatera Utara. Ya, kalau seandainya masuk wilayah Sumatera Utara, Aceh sama Sumatera Utara sama-sama Indonesia. Kenapa kau masih sibuk provokator? Mau memecah belah antara masyarakat Sumatera dengan masyarakat Aceh. Sementara pulau kita yang dilepas sama orang luar negeri sana, kalian diam. Habis itu kan aset negara kita dijual sama asing, kalian diam. Ini yang masih wilayah Indonesia, kalian sibuk memprovokator masyarakat supaya ribut. Jadi para Indonesia, ya pandai-pandailah memilih wakil rakyat untuk duduk mewakili kita di Senayan sana. Kalau mereka hanya memikirkan kepentingan partai, ya kan, lebih baik singkirkan. Karena Indonesia ini butuh orang-orang yang memang murni, ya dari hati nurani bekerja untuk rakyat, memakmurkan rakyat, mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai.